lanjut acara syukuran Partai Golkar yang ke-57 guys. Nah, di sini ada abang kita, Bang Obot, Bang Cuek dan Usi siapa? Usi. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info atau video-video terbaru di channel YouTube Ridwan. Oke, mungkin teman-teman mau lihat keadaan di dalam, kita langsung aja ya ke dalam. Ini rumahnya Pak Ketua Taufik Hamud. Assalamualaikum. Tomo, ini bapak kita. Mantap. Tomo. Bugis kah? Campuran Arab Makassar. Ini bapak kita, Bapak Rudi. Makassar atau Bugis? Campuran, Mama Arab, Bapak Makassar. Goa. Goa. Kakak sini. Iya, Tengkalar Goa. Kalau mother kan Arab tua di sini kan, kalau kafir. Lama di gua mungkin satu tahun itu di Tahun lalu. kita ini. Ini senior ini. Seniornya. Senior ini. Maaf Pak, siapa namanya? Ada ini. Ada. Ini senior kita. Ini saya izin ya, mau masukin di YouTube. Iya. Dan ini guru besar kita, marhum Pak NM Tamher ya. Pak, beliau ini luar biasa nih beliau. Ini guru besar kita, Haji MM Tamher. Beliau juga pernah menjabat sebagai wali kota di Suara. Ini pejuang Golkar guru besar. Ya, ini rekan-rekan dari Golkar udah mulai berkumpul. Waalaikumsalam. Saya lihat di video ramai. Kami Golkar. Itu tidak pernah mengenal Tidak lelah. pernah mengabaikan namanya tokoh Golkar yang Betul. terpulang itu tetap kami ingat, dan ziarah ini itu merupakan satu rutinitas bagi kami pengurus Golkar untuk tetap mengenang Tokoh-tokoh ya. tokoh Golkar kita yang sudah membesarkan partai Golkar ini. Benar. Mereka dikatakanlah seorang pahlawan. Ya, Luar biasa. Mereka bagi kami adalah pahlawan partai Golkar yang sungguh luar biasa. Apalagi guru kita, ayah Haji, kita, sahabat iya. kita, Bapak Almarhum Dr. Haji MM Tamher. MM yang merupakan tokoh sentral pemekaran Kota Tua. Luar biasa. Kota Tua hadir atas perjuangan beliau dan seluruh masyarakat Kota Tua yang ingin agar Kota Tua terbebas dari kemiskinan. Kota Tua merupakan berdiri sendiri untuk melihat kelangsungan masyarakatnya yang ada di Kota Tua. Masya Allah. Ya. Sangat besar beliau punya jasa ya. Iya, ya. Pak RT, Pak RT, di depan Pak. Pak RT, ayo. Pak Dodi, langsung depan. Di depan Pak. Ini RT kita BTN ya. So ini baru maju kan? Abah, Mas. Sekarang kan belum mulai jadi ketemu ya. Santai-santai. Santai, bisa perokok dulu. Ya. Ini bapak kita kepala lurah ya. Ya. Bapak Umba. Pak, saya izin ya, saya mau masukin di saya punya konten YouTube. Kami mohon ampun dan beristighfar untuk pendahulu-pendahulu kami, bagi pendahulu-pendahulu kami, orang tua kami dan kami sekalian, ya Allah. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kami menjadi berkah dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Partai Golkar ini partai yang senantiasa mengawal dan membela serta mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah para fungsionaris Golkar daripada akhlak yang tidak baik, yang tidak menguntungkan rakyat, yang merugikan rakyat dan negara ini, ya Allah.
ya Allah ya Tuhan kami. Demikian sekelumit doa kami, perkenankanlah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Firang. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Tegal, Pak Taufik Hamid SAB. Rekan pengurus dan hadirin sekalian, tokoh masyarakat yang sempat hadir untuk mengenang jasa para pejuang Partai Golkar dan khususnya di daerah Kota Tegal. Dengan ini saya meminta keikhlasan kita semua untuk menjadikan kita mengenang jasa-jasa para tokoh kita yang telah berdiri. Menginginkan kita mulai. Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Bagaimana telah kami sampaikan pada awal tadi bahwa Golkar pada tahun ini dengan tim bersatu untuk menang. Itulah kami coba menggambarkan sedikit daripada tema bersatu, artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu kemenangan 3M, yaitu menang pileg, menang pilpres, dan menang pilkada Kota Tegal 2024. Hidup Golkar! Hidup! Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua DPD yang kami hormati Pak Taufik Hamid SAP agar supaya memberikan sambutan. Yang kami hormati Paman Agren Abdul Ghani Renwat, saya panggil Agren karena lu tetap jiwa muda. Tepuk tangan lu, aplaus dulu buat Agren. Yang kami hormati, jadi ada Pak Lurah L kebetulan tinggal di sini, ya. Ada Pak RT yang memang yang lagi berpuasa di sini, Pak RT. Ada Larno, Nur. Ini beberapa orang ada pengakuan saya sana hadir. Pak Haji Dula, bagian daripada tokoh Golkar juga. Ada orang tua saya juga, Pak Haji Awal Hamid, bagian tokoh Golkar juga. Yang lain, saya mohon maaf, ada pemuda kita di belakang sana, anak kandungnya tokoh besar kita, yang ada kita tercinta, Dr. Haji Emen Samhaya, Mama Tata sana di belakang.
Yang lain kita mohon maaf sesuai dengan arahan DPP, kita bikin seremonial untuk putih itu hanya kita saja beberapa orang saja. Dan seremonialnya tidak boleh berlebihan karena instruksi DPP kita hanya untuk KUT yang 57 ini hanya santunan, kegiatan bakti sosial dan ziarah dan lain-lainnya. Untuk seremonial yang berlebihan tidak boleh. Seperti itu. Jadi malam ini dengan segala hormat, pengurus hanya beberapa orang saja, bahkan saya tiadakan untuk undangan, tidak menggunakan undangan. Undangan hanya keluar untuk sekitar kurang lebih 5-6 orang saja yang keluar, itu yang dapat undangan tadi yang saya sebut. Yang lain tidak pakai undangan. Pengurus juga tidak pakai undangan ya, tidak ada ya. Kita semua via telepon saja, satu persatu saja. Yang di luar daerah, di Kur, Dayando kita mengambil. Semuanya seperti itu. Dan yang kami hormati, ya, seluruh rekan fungsionaris DPD Partai Golkar Kota Tua, ada senior kita Pak Meti, ada Pak Haji Dada Rumah, ya, Ustaz kita wakil ketua bidang agama, ada rekan-rekan terbaik kita yang di bawah komando Ibu Bendahara, ya, Ibu Bendahara adalah salah satu Ibu Raja juga, dan kita berikan aplaus dulu buat Ibu Raja dulu. Ini Ibu kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan fungsionaris DPD Partai Golkar Kota Tual dan beberapa tokoh masyarakat yang saya undang. Hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan. Kita semua bisa berkumpul malam ini di sini dalam suasana yang sederhana saja, apa adanya saja, dan alhamdulillah kita semua diberikan nikmat kesehatan, bisa berkumpul di sini. Ya, puji syukur dari Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan ini. Kita capek dari kemarin ya, kemarin tadi ya sampai kehujanan juga, tapi alhamdulillah masih. Apalagi yang Ibu Sri Kandi luar biasa sekali, saya terharu melihatnya. Dan saya mau sampaikan bahwa permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau acara kita desain sedemikian rupa untuk sesederhana mungkin, ya. Dan mohon maaf tadi juga ada terlambat sampai jam 9:30 baru kita buka karena saya menunggu saudari-saudari saya yang dari Desa Dula. Kenapa? Karena mereka sudah standby menunggu jemputan, maka saya minta untuk jemputan ada dulu, mereka ada di sini baru kita bisa mulai. Ini sekali lagi saya mohon maaf untuk Pak Lurah, PRT, Pak Arno, Pak Nur, dua orang tua saya mohon maaf, Pak Agren. Ini sekali dulu nih penting, ya, apalagi topi mudanya ada juga di Golkar nih. Ini awal bangkitnya Partai Golkar, lebih khusus lagi di desa Dula, insya Allah seperti itu. Kemudian saya mau sampaikan bahwa di Golkar yang ke-57 ini kita ini ada tema yaitu bersatu untuk menang. Ini singkat saja. Kalau tahun-tahun lalu itu ada konsolidasi ini itu bahasanya terlalu panjang lebar, tapi untuk tahun ini nih bersatu untuk menang. Tadi kelihatan sudah dijabarkan sedikit oleh MC. Jadi bersatu artinya kita semua yang dalam wadah Golkar ini kita bersatu padu dengan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh kita yang di luar Partai Golkar. Kita saling menjaga perasaan kita komitmen apa yang sudah diarahkan baik dari pusat, provinsi maupun dari kita sendiri yang sudah kita tetapkan keputusan-keputusan kita jalankan maksimal, dan dari bersatu itulah kita akan menuju ke sebuah kemenangan. Itu sudah mencapai 25 kursi, berarti kita bisa Allah dengan segala hormat, dengan izin Allah, insya Allah bukan 4 kursi, bisa lebih dari 4 kursi seperti itu. Tapi target sementara kita adalah 4 kursi. Kembalikan kejayaan Partai Golkar di tahun 2009, ya 2009 ya Pak Menagri itu 4 kursi. Kalau 2014 kemarin kan 5 kursi. Tapi 5 kursi itu kekuatan guru besar saya, tapi kekuatan saya dengan teman-teman saya pikir yang kita terlalu berlebihan juga. 4 kursi itu minimal sudah target kita seperti itu. Amin. Ya, kita berikan aplaus untuk semangat kursi. Kemudian kalau untuk pilpres harga mati tidak bisa diganggu gugat. Pilpres itu presiden kita adalah Airlangga Hartarto 2024. Amin. Airlangga Hartarto harus jadi presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029, itu harga mati kita. Siapapun calon presiden tetap Airlangga Hartarto yang harus kita perjuangkan habis bisa.
Kalau Tual ini hitung pemilih tidak ada punya kayak orang bilang pengaruh sedikit pun dari skala nasional, karena terlalu kecil. Tapi walaupun satu suara adalah emas, satu suara emas, maka setiap yang ada sekeliling kita, baik itu dalam rumah kita, tetangga kita, bongkes kita, siapapun, kita galang untuk menangkan Erlangga Hartarto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, insya Allah. Nah, untuk pilkada kita nanti lihat. Setelah pilek itu dulu, baru kita bisa akan pilkada. Mungkin 01 atau 02 itu belakangan, nanti kita pikirkan itu pelan-pelan. Tapi untuk saat ini kita belum bicara pilkada. Kalau ada partai lain sudah lihat pilkada, kita dengar aja. Tapi tidak usah terlalu banyak menyimak. Kita simak aja, kita punya konsep perjuangan kita. Nah, di momen ini saya mau sampaikan bahwa kita 2021 rekam jejak kita sudah pelantikan kita laksanakan di 2021 kemarin. Pengurus kita punya ada 123 Pak Menangkren. Beda dengan pengurus yang dulu kan agak sedikit tampil, ini kita agak sedikit gemuk. 123 pengurus. Pengurus ini kita akan revitalisasi 6 bulan. Setiap 6 bulan kita revitalisasi terus. Lakukan perubahan-perubahan terus. Nah, ada yang berangkat, ada yang keluar daerah, atau mungkin ada yang bahkan sudah mengarah ke partai lain. Itu tidak apa-apa. Mendingan hijrah dari sekarang daripada nanti baru hijrah. Jadi kalau ada kader-kader kita yang ingin hijrah ke partai lain, kita buka pintu lebar-lebar, jangan terlalu ditahan. Karena banyak juga lagi bermimpi dan berkeinginan untuk masuk di Partai Golkar. Seperti itu. Saat ini calon-calon pensiunan PNS sudah komunikasi dengan saya juga siap-siap masuk di Partai Golkar. Banyak pihak siap-siap masuk Partai Golkar. Luar biasa. Yang lebih bikin saya terharu, beberapa waktu lalu, 1 minggu lalu saya di Ambon, saya coba buka Messenger itu aplikasi Facebook untuk pesannya kalau nggak lain. Itu saya 2 tahun lebih, hampir 3 tahun tidak menggunakan Messenger. Tapi saya 1 minggu lalu saya coba buka Messenger, itu ada sekian ribu pesan masuk yang saya tidak layani dari sejak tahun 2019 kemarin. Nah, itu saya minta maaf di beberapa pihak, jadi saya sambut untuk lihat saja. Di dalam itu mengejutkan sekali, ternyata ada sekitar 6 perempuan ingin masuk Golkar. 6 perempuan ingin masuk Golkar di dalam Messenger itu. Ada sekitar 17 laki-laki ingin masuk Golkar dan ada 3 orang konsultan. Seperti itu. Nah, tapi saya mohon maaf, kita tetap dengan ritme partai kita. Kita lihat dulu pengurus yang sudah tidak aktif lagi, kita revitalisasi tadi, lalu kita coret, lalu kita ganti, masukin dengan mereka. Yang baru masuk tentunya masih lagi, tetap kita berikan pendidikan politik yang memadai. Tapi saya yakin sungguh, ya Pak Menangkren, saya mohon maaf, Paman Abdul Ghani Remua, Golkar kali ini kita punya energi, bukan energi uang. Kita punya energi, bukan energi kekuasaan. Untuk tekanan dan sebagainya kita nggak ada energi. Yang ada adalah energi milenial kita di sini. Kita punya konsep, kita sudah tes case bahwa kalau dulu kita rekrut KTA itu kan kita pakai sembarang orang saja masuk, tapi saya saat ini tidak pernah menangkap. 1 orang pengurus harus menenangkan rumah tangganya dan keluarganya dulu. Itu dulu. Saya tidak mau bias keluar. Kalau cuma mau cari KTA, saya tinggal kontak aja rekan-rekan di sini, saya sudah dapat KTP begitu banyak. Tapi saya tidak mau. Saya mau 1 orang pengurus harus amankan masing-masing punya rumah dulu. Begitu. Karena kita punya pengalaman buruk, Pak Menangkren, di periode yang kemarin itu ada pengurus ya waktu itu statusnya, ada juga 1 wakil sekretaris statusnya, tapi istrinya partai lain. Nah, ini tidak bisa. Makanya kita sekarang sterilisasi. Nah, ini pelantikan kita sudah laksanakan beberapa waktu lalu. Tentunya kita akan mengubah pengurus ini, apakah ada yang harus keluar dan kita berikan kesempatan buat yang masuk. Makanya sampai dengan detik ini kita belum loncat ke kecamatan, karena kecamatan yang masih enjoy, semua enjoy, yang sudah tidak kayak kita perlu benahi paten secara maksimal itu Pulau Selatan, terus dengan Pulau Utara saja. Itu yang perlu kita benahi paten. Sedangkan desa Gula, kecamatan Pulau Utara kita masih stabil. Tinggal nanti kita konsolidasi ulang untuk perbaikan kepengurusannya saja. Dan kemudian kita tadi pagi sampai dengan sore hari kita laksanakan ziarah di toko-toko Partai Golkar. Ada sekitar kurang lebih 12 titik ya. 12 titik ya, termasuk orang tua saya, bapak saya, abah saya. Nah, itu 12 titik. Kenapa ini penting? Karena sesuai yang pernah kita lakukan sejak dulu, penghargaan terhadap jasa para pahlawan atau para pejuang kita itu penting, harus kita ingat terus.
Kalau ada satu daerah tidak mengingat 44 ya, 44 tahun, berarti partainya lebih tua saya jauh, 57 tahun partainya. Nah, partai 57 tahun ini punya sejarah besar, baik skala nasional, yaitu dia menjaga Pos PKI, ya, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Kesatuan Republik Indonesia, ya, menjaga harga mati Pancasila, dan saat ini di Tual kita adalah partai bersejarah juga. Kenapa? Karena kita punya sejarah yang luar biasa. Tokoh kita, Ketua DPD Partai Golkar Kota Tual, almarhum Dr. Haji M. Tamer, adalah pendiri Kota Tual ini. Pendiri Kota Tual ini. Maka partai ini adalah partai bersejarah buat Kota Tual. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau ada pihak lain yang protes, saya mohon maaf, berarti dia tidak tahu itu sejarahnya Kota Tual. Sejarah Kota Tual jelas, Partai Golkar adalah partai yang paling bersejarah di Kota Tual. Partai lain saya tidak tahu sejarahnya seperti apa. Kemudian saya mau kasih tahu bahwa 57 tahun ini tidak gampang. Partai ini tidak gampang. Pernah diinginkan untuk dibubarkan, alhamdulillah ternyata menang pemilu terus. Kita berada di ranking kedua terus, 1-2 di skala nasional. Nah, kalau seandainya undang-undang parlementer berubah, ya, bahwa di DPR RI dapat kursi, lalu partai lain tidak dapat kursi akan berlaku ke daerah, maka partai lain akan diujikan di Tual. Seperti itu. Jadi misalnya partai A kalau dapat 10 kursi pun di Tual, tapi nantinya dia tidak dapat di DPR RI 1 kursi pun, maka tidak lolos parlementer berarti dia 10 kursi itu hangus dengan sendiri. Seperti itu. Jadi rekan-rekan ada punya waipu untuk jadi caleg, jangan kata semangat, tetap bekerja keras. Kita belum tahu regulasi aturan yang nanti seperti apa nanti. Tiap tahun berubah terus aturan-aturan ini, kita tidak tahu. Nah, saya mau bilang bahwa selain ziarah tadi, kita sudah keliling, ya, pertama di almarhum Imam Tamher, kemudian almarhum Haji mau ambil Tamher, ya, Bapak Raja Tual, terus kita di Agatiri, bapak saya, kita tadi ke Haji Mutalib Kota Nubun, kita lanjut di Dula, ada 3 tokoh kita di sana, Haji Nohorenuat, Raja Dula, Haji Junadi Tamher, ya, Ketua Dewan Pertimbangan kita, terus Josan Padirubun, kita lanjut lagi di Haji Udin Patmas dan keluarganya, kemudian Pak Nahira Halus, ya, kemudian terakhir di RM Waremura, senior kita ya, mantan Ketua DPRD Kota Tual, bapaknya Pak Budi Waremura. Nah, ziarah itu sudah kita laksanakan. Saya mohon yang hormat, mereka punya prestasi itu luar biasa, saudara sekalian, dan berhasil, saudara. Mereka lah yang berjuang lahirnya Kota Tual ini di bawah komando guru besar kita, almarhum Dr. Haji M. Tamer, seperti itu. Nah, di sini sekarang ini ada keluarga-keluarga besarnya, yang dari Dula ada anak cucunya, ada ponakan-ponakannya, seperti itu. Nah, malam ini kita acara syukuran sederhana sekali, kita mendapati siapa-siapa. Nanti 2023 sehat-sehat umur panjang, kita bisa bikin acara syukuran yang mewah, yang high class, yang bisa saja kita datangkan artis dari luar, itu bisa aja sebenarnya masalah. Tapi kalau saya menjak masih terima instruksi DPP sederhana, maka saya sistemnya istiqomah, taat atas perintah DPP. Kalau perintah DPP sederhana, ya kita bikin sederhana. Perintah DPP bikin sehabis-habisnya, ya, saya fight habis-habisnya. Itu pasti saya fight habis-habisnya. Mau datangkan artis pun saya siap datangkan artis, seperti itu. Tapi semangat saya ini bisa luntur, Pak Menagren. Ini saya sengaja bilang di depan Pak Menagren, semangat saya bisa luntur atau alias patah semangat kalau kader-kader kita, pengurus-pengurus Partai Golkar ini tidak bersemangat. Tapi kalau bersemangat, maka saya juga fight, ada urusan. Pasti saya lebih bersemangat lagi. Tapi kalau seluruh pengurus kurang bersemangat, saya juga agak drop juga. Jadi mudah-mudahan saya mau tanya lagi dalam sambutan ini, kita siap untuk menjemput 3M atau 3 kemenangan tadi. Siap? Siap! Mantap. Saya lanjut untuk ke depan, kita akan siapkan persiapan pelantikan ormas-ormas dan saya kita. Satu ormas sudah di depan mata, yaitu DPD Pengajian Ahli Daya Kota Tual, akan kita laksanakan pelantikan kurang lebih beberapa hari ke depan. Sudah tadi kita koordinasi dengan panitianya, direncanakan tanggal 28 Oktober. Jadi keputusannya tadi panitia, insya Allah kalau pihak wali kota hadir itu lebih bagus. Kalau tidak ada, tetap kita jalan dengan 28 Oktober tersebut. Ya, mungkin wakilnya atau siapalah yang diutus oleh pemerintah Kota Tual. Mohon dengan segala hormat, seluruh pengurus Partai Golkar harus tahu bahwa
Ormas Al-Hidayah adalah ormas yang didirikan oleh Partai Golkar. Maka Al-Hidayah yang masih prematur ritual atau baru lahir kembali ini adalah tanggung jawab penuh Partai Golkar Kota Tua. Kita harus sukseskan pelantikan tersebut, dan pelantikan tersebut harus berwibawa dan bermartabat, bisa mengangkat hak atau martabat Partai Golkar yang ada di Kota Tua. Setuju? Saya harap dan hormat pada saat pelantikan kita semua yang bersungguh-sungguh untuk kerja aktif untuk mensukseskan pelantikan Al-Hidayah Kota Tua. Kurang lebih ada 100 ibu-ibu ya pengajiannya. Tapi saya mohon maaf, untuk pengajian Al-Hidayah 100 ibu ini bukan adalah pemain politik Partai Golkar. Mereka punya satu tujuan, yaitu menjadikan muslimah terbaik di Kota Tua. Tujuan mereka itu tidak berpolitik seperti itu. Jadi jangan kita anggap mereka kita dirikan lantas menjadi kekuatan politik kita, enggak. Tetapi kalau mereka sukses, ya pasti ada dampak-dampak positif. Dampaknya apa? Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keridhaan terhadap perjuangan Partai Golkar. Itu pasti. Amin. Kemudian ada sayap Golkar, salah satunya juga akan kita siapkan, yaitu AMPG ya, Ikatan Muda Partai Golkar. Kita akan lantik kurang lebih sekitar 85 pengurus. Ini ketuanya. Kompleks. Dan kita rencanakan untuk pertengahan November paling tidak sudah harus bisa pelantikan itu. Pertengahan November. Pelantikan AMPG. AMPG adalah keamanannya ya, yang mengatur pertolerannya kegiatan Partai Golkar. Dan program yang kita sementara jalan saat ini insya Allah akan kita fixkan pada tahun 2022 nanti, yaitu program pemberdayaan kader, pemberdayaan ekonomi mikro kader Golkar. Kamu Nadren, kalau dulu guru besar saya kan wali kota, jadi kontraktor semua di dalam Partai Golkar. Saat ini saya memiliki calon-calon kontraktor ke depan, tapi saat ini mereka ya, punya kekuatan semangat saja, modal semangat saja. Maka dengan keterbatasan 2 kursi saya dengan Pak Barawi, kita akan kasih goal program pemberdayaan lewat bantuan pemerintah terhadap siapa? Terhadap kader-kader terbaik kita. Jadi Mantap. semua kader Golkar harus berbisnis, harus punya usaha. Ibu-ibu semua punya usaha, punya bisnis seperti itu. Yang sudah kerja sebagai honorer, saya mohon maaf, kalau ada tugas Golkar, angkat kaki dari kantor itu datang di sini, di kantor Golkar. Karena yang kasih kalian kerja honorer adalah kami dari Partai Golkar. Kalau bilang ini gadisnya lagi tegur, kasih tahu saya. Saya berjuang kalian untuk masuk jadi honorer. Jadi kalau ada kegiatan Golkar, honorer dari Partai Golkar tidak berperan aktif, kita suruh ganti orang itu dengan kader-kader lain yang masih nganggur ini. Tidak sah. Karena banyak juga yang masih nganggur. Saya sekarang setidaknya proses besar, tapi tetap senyum, jangan keras terus. Nah, tujuan saya adalah bagaimana caranya seluruh pengurus Partai Golkar ini punya ekonomi yang maju. Ya dari kecil-kecil dulu lah, Ya, saya juga dulu buka toko sound system. Itu kakak saya bilang, ini toko apa kau ya? Kecil aja tak. Bahkan ada teman saya bilang, bos buka toko elektronik ini asal satu saja, jadi udah play sound system. Ternyata maju. Jadi dari kecil-kecil dulu, ya. Seperti itu. Jadi saya mohon yang hormat, kalau ibu-ibu bisa kerja apa saja, bisnis kue apa segala macam, saya sudah suruh datang. Tetapi yang saya wujudkan adalah yang berprestasi. Yang tidak berprestasi, mohon maaf, saya dahulukan yang berprestasi dulu. Kenapa? Saya harus menghargai dong yang setiap siang malam ada dengan kami di Partai Golkar. Tapi saya mohon maaf, saya juga menghargai yang kader-kader tidak ada terus. Tapi saya dahulukan dulu yang serius dengan Partai Golkar dulu. Karena ini kita punya keterbatasannya 2 kursi, bos. Jadi pasti anggarannya juga tidak terlalu banyak yang kita peroleh. Dan untuk itu izinkan saya bawa sedikit pantun yang dicatat oleh pacar saya, yaitu bunyinya seperti ini. Anginnya kencang, suara menderu, gelombang datang silih berganti, tapi semangat telah terpadu merebut kembali kejayaan partai. Selendang kuning di tepi pantai, senyum berkembang membawa indahnya. Kalau Golkar berjaya kembali, rakyat senang, tentu akhir. Golkar! Benar! Saya kalau baca pantun kayak gini, saya punya paman akhirnya sudah badan bergerak. Karena beliau dulu pantunnya Golkar.
Jadi Pantung Golkar semuanya ambil rumusnya dari beliau Pak Managren. Ya. Lalu saya mohon maaf sekali lagi, ya tidak bisa panjang-panjang lebar. Ya, kita di sini sederhana gini, tapi insya Allah saya mohon yang hormat, kita semua doakan partai ini untuk berkembang, ya. Amin. Menjadi partai beringin, ya, pohon yang ya, apa namanya? Kalau di bahasa Islamnya itu sejarah atau kayak tadi ya. Nah itu artinya yang akarnya itu menghujam ke bawah kuat kokoh, ya. Terus dahan dan rantingnya itu menjulang ke langit tinggi dan dia bersemi setiap musim. Dan itu artinya kalau kita konsolidasi kencang kuat pakai sistem orang tua-tua dulu kita, yaitu sekasius, ya, sedakwa, sesumur, maka akan kita kuat sekali. Sekasur itu istri kita tidak boleh didaftarkan, suami kita tidak boleh didaftarkan. Sedapur artinya anak kita tidak boleh ada di partai lain, ya, ponakan kita, bahkan mungkin keluarga kita yang tinggal serumah tidak boleh ada tempat lain, hanya di Kuning ini sudah. Sesumur artinya satu kompleks yang sama-sama dengan kita menikmati air, kalau makan sama-sama, ya, itu kalau boleh semua ada di bersama-sama dengan kita di sini. Tiga ini selesai tugas, maka kita akan menjemput impian kita, yaitu kita akan bersemi sepanjang musim, menjemput kemenangan kita. Yakin sungguh ada partai lain pernah berkuasa 35 tahun lebih, hari ini mereka berkuasa. Kenapa? Mereka ikat pinggang mereka betul-betul istiqomah, hari ini mereka berkuasa. Kita baru kehilangan kekuasaan satu periode, kok kita sudah lembek-lembek dan lemas-lemas. Harus kita kuat, dan insya Allah yakin sungguh kemenangan ada di depan mata, dan itu akan diwujudkan hanya dengan doa dan kerja keras kita. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Siap? Siap. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua. Salam. Luar biasa Ketua DPD punya sambutan telah membakar semangat juang kota ini semua. Ketua DPD punya sambutan telah membakar semangat juang kota ini semua. Sebagai kader Golkar dan tentunya kita semua pasti kita bangga karena Golkar adalah peletak dasar peradaban di Kota Tua. Karena Golkar adalah ikon politik menjoblosnya Kota Tua. Oleh sebab itu sekali lagi kepada seluruh kader tetap semangat, kemenangan insya Allah kita akan jemput kembali. Kita masuk ke acara yang berikutnya, itu pemotongan emping yang oleh Bung Ketua DPD. Mungkin diganti oleh para tokoh dan sesepuh dan juga para alim ulama yang ada di kompleks ini. Usia Golkar yang ke-57 kekayaan membawa suara pantun Luar biasa. yang sayangnya sebagai berikut. Anak nelayan mendayung perimbang, perimbang yang mendarat di ujung mimpi. Golkar pasti akan menang untuk menenangkan hati semua orang. Luar. Everybody let's sing happy birthday. Welcome to DJ.
put your hands up for YM team in Cambodia. Jadi rekan-rekan sekalian ya, Papa mantu saya ini kebetulan lahir tanggal 20 Oktober. Pas Golkar juga tanggal 20 Oktober. Entah kenapa beliau menjadi bapak mantu saya karena 20 Oktobernya apakah seperti apa saya tidak tahu. DJ Sing and DJ MPD. Dulu Pak Timura, saat ini Jalan Merdeka. Dan hari ini Golkar berada di Jalan. Amin. Dulu juga kuning. Tapi ini akan gue tambah kuning lagi nanti. Kuat langsung oleh Ibu Alidaya. Ya, kalau lihat bangga juga. Amin, amin. Everybody, let's put your hands up for YM team in Cambodia. Makan. Selamat makan senior. Apa? Aku makan. DJ Sing and DJ MPD. DJ musik.
khairin wa hamdul jalali. Video apa ya untuk acara ini. Bagikan ya nak. Woi, ini seribu lebih. Cek di YouTube Studio. Cek jam tayang. Cek jam tayang. Oke guys, mungkin video ini saya akhiri ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan video-video terbaru di channel YouTube Rifai Artista. Oke guys, saya pamit. Undur diri, kita ketemu di video selanjutnya lagi. Salam YouTube ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe Channel Rifai Official. channel Rifai Official. Yes. Apa nama channelnya? RTV. RTV. Insya Allah saya bantu viralkan. Salam YouTube ya. Lalu tuh, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.